Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading forex lagi di aplikasi MT5 atau MetaTrader 5. Seperti biasa, kalian harus cari market yang kuat atau yang kuat naik atau kuat turun, ya. Yang benar-benar konfirmasinya pasti dan searah marketnya. Nah, gue udah nemu di sini yaitu Euro GBP, ya Euro GBP dah ya. Bahasa Inggrisnya kurang lancar. Di sini, nah ini tapi beresiko guys. Kenapa gue beresiko? Ini market turun dan gue open posisi di market yang baru-baru aja naik, yang naiknya tuh belum terlalu pasti ya, tuh lihat turun kan. Nah ini resiko nih. Nah ini salah satu trading beresiko, jadi gue harap jangan diikutin, tapi ini hanya informasi aja ya. Oke, kita coba deh di sini. Gue nggak akan dapetin profit banyak di sini karena open posisi buy ya. Oke, di sini kita lihat kita masih minus sebesar 0,23 dolar. Nah, kenapa gue bilang di sini beresiko? Yang pertama, marketnya ini kalau kita zoom out itu marketnya ternyata ke bawah ya. Nah, tapi kalau kita zoom in di sini, kita zoom dianya ternyata cuma di sini doang, segini doang nih arah market naiknya ya. Itu yang pertama yang bikin beresiko. Yang kedua, di 4 jamnya apalagi lebih kelihatan dia ini emang cuma naik sementara. Nah, gue ini mengandalkan naik sementaranya juga nih, ya. Tapi kalau makanya nih di sini gue nemu sinyal-sinyal kenaikan yang sementara, ya. Tapi jangan diikutin ya, marketnya harus searah. Ini beresiko. Nah, kalau gue lihat tuh, lihat ya ke bawah kan, downtrend. Nah, tapi di 1 jamnya yang bikin gue kayak mau open posisi karena gue yakin ya meskipun enggak naiknya tinggi banget, tapi ini bakalan naik lah ya, lumayan lah nyari jajan. Nah di sini gue lihat nih nemu sinyal-sinyal pelemahan si candle merah nih ya pertama, lalu di sini dekat supportnya sejajar, itu yang pertama. Nah gue memprediksi sih maunya sih candle merah ini, setelah candle merah ini berubah jadi candle hijau yang ke atas yang menyentuh resisten di sini aja udah cukup, udah lumayan. Itu yang pertama yang bisa gue prediksi karena mengikuti market sebelumnya ya. Tapi ini presentasi untuk profitnya juga nggak terlalu besar juga ya, kecil juga. Lalu kita lihat di 4 jamnya. Di 4 jamnya ini gue nemu sinyal kenaikan di sini. Lihat deh. Setelah muncul candle merah yang kuat, merah yang pelemah ke bawah, body gede, zoom lebih panjang di bawah. Lalu muncul candle merah yang informasinya ini sebenarnya informasi ke bawah tapi body kecil, berarti untuk ke bawahnya lemah. Nah muncul candle hijau yang sangat kuat, sumber lebih panjang di atas membentuk support yang meskipun nggak terlalu sempurna. Nah candle merah ini muncul karena kekuatan dari candle merah sisa sebelum candle hijau, jadi tak paham dari situ. Nah dari candle hijau ini belum muncul nih, mudah-mudahan nanti setelah candle merah ini berubah jadi candle hijau. Itu sih keinginan guanya ya. Itu yang pertama. Kita lihat di satu harinya ini emang nggak pantas untuk kita trading kan ya. Jangan ya trading open posisi buy di 1 hari. Ingat berarti gue maksimal paling ya 4 jam atau 1 jam lebih lah ya. Udah profit gue tutup langsung, karena ngelihat marketnya juga nggak terlalu bagus untuk kita trading kan ya. Jadi kalau untuk take profitnya gue akan pilih di 4 jamnya kalau di sini ya. Ya meskipun nggak di sini, di bawah dikit deh nggak apa-apa. Nah muncul candle hijau lah di sini, itu untuk gue take profit. Lalu di 1 jamnya ini kita lihat, nah nih candle merah body nih. Nah menggunakan candle merah ini jadi pelemahan, lalu muncul candle hijau yang langsung melambung tinggi. Kita dipastikan udah profit lumayan tuh ya di euro versus Great Britain pound. Oke. Nah jadi dari sini kalau kalian baru mulai kayak trading apapun itu, jangan terlalu terburu-buru open posisi, cek marketnya dulu apakah searah. Kalau open posisi sell berarti marketnya harus arah ke bawah. Kalau open posisi buy berarti marketnya harus ke atas ya. Jangan melawan arah seperti gue ini, karena gue ini cuman mengandalkan atau memanfaatkan momen ke atas sementara. Ya ini sementara nih, ini ke atasnya sementara, dan gue memprediksi ini masih ke atas sedikit aja, lalu dia langsung terjun ke bawah. Jadi gue mengenal ini ya. Kalau kalian yang emang nggak bisa pantau market, jangan contoh ini karena berbahaya. Dan kalau kalian yang nggak sering bisa ngecek market kalian, ngecek hasil trading kalian, jangan juga ikutin, nanti bahaya risikonya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti pas dia udah profit aja nih. Gue juga penasaran nih profitnya berapa dan jadi candle apa ya si candle merah ini setelahnya nanti. Oke.
Di sini kita udah profit, lihat ya yang hijau meskipun enggak sebesar sesuai ekspektasi, karena di sini resistennya udah kesentuh guys, resisten udah kesentuh, takutnya dia ke bawah lagi, yang ada gue minus lagi, lama lagi. Ini juga nunggunya agak lama ya, gara-gara dianya terjun ke bawah. Nanti gue jelasin deh. Sekarang mending gue jual dulu ya, baru nanti kita jelasin di marketnya. Nah ini di sini marketnya di time frame 1 jam Euro GBP ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Di sini kenapa gue tutup atau namanya apa ya? Iya ya, tutup posisi lah ya, nggak langsung sampai sini lagi. Karena kalian lihat sih, gue pun posisi di sini. Terus dia ke bawah. Nah, berarti gagal nih ya. Sebenarnya minus ya. Nggak rugi minus. Tapi gue tahu dia bakal ke atas karena di sebelahnya tadi gue lihat ada support yang kuat. Nah, nggak lama di sini dia muncul candle yang emang ini udah mulai sideways dan nggak sanggup untuk ke bawah, dia ke atas, langsung ke atas nih. Dan muncul candle hijau yang overload nih ke atas dan menyentuh resisten. Nah ini nih yang gue takutin ya. Kenapa kalau ditutup kan itu masih kecil untungnya, pasti kalian bilang gitu kan, kenapa enggak sampai ke atas. Nah perhatikan yang di sini nih resisten. Takutnya ini kan candle yang hijau ini kan gede banget overload, terus informasinya pelemahan, dan candle hijau berikutnya juga pelemahan ya. Nah takutnya ketika menyentuh resisten di sebelahnya dia ke bawah dulu. Sama kayak gini nantinya. Takutnya sama kayak gini. Dan ketika sama kayak gini, yang pasti kita langsung minus lagi nggak? Minus. Nunggunya lama nggak? Profit lagi? Lama. Ya kan? Nah karena gue ini tipe orang yang nggak mau lama. Terus modal gue juga dikit. Ibaratnya minim lah. Takutnya kena margin call. Takutnya nggak cukup untuk nge-backup dia keminusannya. Takutnya masih mending kalau di sini. Kalau lebih bawah bisa gawat. Nah dari sini nih, jadi kalian tahu patokan kenapa kalian selalu rugi di trading forex atau crypto tuh ya, kalian nggak bisa mematok seberapa kuat nih modal kalian itu bisa backup. Ya dari sini kalian paham ya, itu di time frame 1 jamnya. Kita lihat di time frame 2 jamnya deh. Nah di sini tuh lihat ya, sebenarnya di sini bagus yang gue bilang kita open posisi buy, tapi salahnya di sini ternyata dia menembus support sebelahnya, tapi untungnya nggak sanggup sampai bawah. Joseph West, doji yang menghalanginya dan menjadi candle hijau. Nah lihat candle hijaunya gede banget kan, dari candle yang biasanya. Nah inilah yang gue takutin guys ya. Nah makanya gue lebih baik tutup dulu ketika udah muncul candle merah yang lemah dan muncul candle hijau lagi, gue open posisi buy lagi. Di situ gue berani ibaratnya. Kalau saat ini gue tutup dulu deh, istirahat dulu aja. Nggak usah terlalu serakah dulu aja ya. Karena marketnya juga nggak sesuai prediksi kita nih. Yang awalnya bakalan naik langsung malah ke bawah dulu baru naik ya. Meskipun ujung-ujungnya naik sih. Oke. Di 1 day-nya. Nah 1 day-nya lihat. Nah 1 day-nya udah naik nih dia tuh ya guys ya. Ini kan penurunan nih marketnya. Ini penurunan nih. Nah ini dia udah naik nih. Nah takutnya karena emang sih marketnya salah gue sendiri sih. Marketnya emang awalnya sih emang gak terlalu naik banget, lebih ke penurunan kalau gue lihat ya. Tapi untungnya di sini momennya dia naik sementara. Nafasnya masih ada untuk naik ke atas istirahatnya. Ini juga bisa jadi candle setelah candle hijau ini muncul candle merah. Ya kan, daripada gua nunggu ya profit yang besar saking serakah, nanti yang lama kehilangan profit gue yang harusnya profit tadinya malah minus. Nah jadi gitu guys, trading itu bukan hanya tentang berapa profit kalian sebesar apa ya, tapi gimana caranya biar meminimalisir kerugian. Yang penting jangan rugi dulu deh. Emang untung berapapun jangan rugi, karena nyari modal itu susah, sulit. Beda ya sama trader lain yang tradingnya ratusan juta, miliaran, ya mereka udah punya backupan nih yang miliaran juga pastinya. Oke? Jadi kalau kalian mau belajar trading forex, trading saham, kripto, dan investasi lainnya, bisa cek di playlist YouTube gue. Dan kalau kalian mau gabung grup gratis, grup gue ya, DM IG gue, atau bisa klik aja linknya ada di bio profil gue di situ ya. Dan gratis itu ada materi-materi yang bisa kalian akses secara gratis. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.